sholat sunnah mutlak itu untuk apa ya, untuk hajat apa, kebutuhan apa, kapan saja ya, seperti itu. Saudari-saudari para bunda rahimani wa rahimakumullah, kita kembalikan pada asal usulnya syariat sholat. Ya, sholat ini Allah syariatkan untuk mengingat Allah ya, untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya syariat pertama ketika Rasulullah Mi'raj sampai di Sidratul Muntaha, Allah wajibkan sholat. Sholat pertama kali berapa rakaat para bunda? 50 rakaat. Itu banyak atau sedikit? Iya, 50 rakaat. Atau 50 sholat, dia bukan 50 rakaat, 50 sholat ya. 50 sholat ya. Kemudian dari 50 menjadi berapa? 40, 30, 20, 10, 5 sampai menjadi 5 sholat dalam sehari semalam, seperti sekarang 5 sholat. 5 sholat saja, karena ini hasil dari nasihatnya Nabi Musa ya. Nabi Ibrahim ada di langit ke-7, Nabi Musa ada di langit ke-6. Ketika dari Sidratul Muntaha ke langit 7, ke langit 6, jumpa dengan Nabi Musa, ada apa engkau dapatkan dari Tuhanmu? Aku diwajibkan sholat untuk umatku 50 sholat. Kata Nabi Musa, jangan, engkau tidak mampu. Aku pengalaman dengan umatku Bani Israel, mereka tidak akan mampu, umatmu tidak akan mampu, minta keringanan. Setiap turun diperintahkan lagi minta keringanan, minta keringanan, minta keringanan. Ketika sudah 5 sholat, Nabi Musa pun masih mengatakan minta kepada Allah keringanan. Tapi Rasulullah mengatakan, aku sudah malu kepada Allah, aku sudah malu kepada Allah. Maka Allah wajibkan 5 sholat. Ini sekarang. Sehingga 5 sholat ini wajib, 5 sholat ini fardu, kemudian menjadi pengingat kita kepada Allah agar kita sibuk dengan dunia. Oh sudah zuhur, segera bersiap sholat mengingat Allah kembali. Sibuk lagi dengan siang hari, oh sudah asar, segera ingat Allah lagi, demikian. Tidur malam, oh bangun, sudah mendekati subuh, ayo salat subuh mengingat Allah kembali, demikian. Nah, bersama dengan yang fardu, Allah siapkan yang sunnah untuk melengkapi yang fardu. Kalau yang wajib ada yang kurang, dalam sholat melamun, dalam sholat mikir yang lain-lain ya, itu disempurnakan dengan yang sunnah-sunnah. Nah, sunnah ini ada sunnah pendamping fardu, namanya sunnah rawatib. Sunnah apa para bunda? Rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Itu pendamping fardu secara langsung, sebelum sholat fardu atau setelah sholat fardu. Nah, selain yang pendamping langsung, ada sunnah-sunnah yang lain. Sunnah-sunnah yang lain punya nama, ada sholat malam atau sholat tahajud, ada sholat duha, ada sholat tahiyatul masjid, ada sholat setelah wudhu ya, ada sholat janazah dan sholat yang lain. Tapi dengan seperti itu yang semangat ibadah bisa jadi masih kurang, masih merasa pengen ibadah lagi, sholat lagi. Sholat apa? Nah ini tadi fungsinya sholat mutlak. Ya, sholat mutlak itu artinya umum, sholat umum. Ya, mutlak itu artinya umum. Kenapa umum? Karena tidak dinamai dengan nama khusus. Bukan duha, bukan tahajud, bukan qiyamul lail, bukan tahiyatul masjid, maka disebut mutlak. Sehingga mutlak ini tambahan ibu ya, tambahan. Kok pengen sholat? Misal setelah duhur, kok tadi kok bengong domblong ya, kok nggak ada kegiatan, wudhu saja, langsung wudhu, sholat. Berapa rakaat sholat mutlak? Bebas. 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam semampunya. Ya, ibu sholat apa? Mbak Putri sholat apa? Misalnya jawab itu sholat mutlak. Saya lagi kangen sholat misalnya, kerjakan. Ya, jadi tidak ada secara khusus untuk ini dan itu, tidak, yaitu benar-benar untuk mengingat Allah. Ya, setelah kita banyak dari salat yang mutlak, salat muqayyad, salat fardu, kemudian salat pendamping dan salat sunnah yang lain. Setelah itu pengen mutlak, silahkan boleh salat mutlak. Seperti itu ibu. Jadi salatul awabin hina tarmutu al-fisal. Dan salat awabin itu salat apa? Para ulama kebanyakan menyebut salat awabin itu salat duha. Salat duha. Ya, salat awabin itu salat duha. Kalau dari asal usulnya awabin itu dari kata aba, yaubu, awab, jamaknya awabun, awabin ya. Jadi aba yaubu itu artinya kembali. Kembali. Salatul awabin salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah. Nah, salatul awabin ini nama lainnya salat duha. Ini yang paling kuat. Nama lainnya salat duha. Karena
ini waktu yang cukup lama ya. Kalau duhur ke asar tidak lama, asar ke maghrib tidak lama, maghrib ke isya tidak lama, isya ke subuh tidak lama, karena sebentar saja langsung sunnahnya tidur. Tahu-tahu bangun sepertiga malam terakhir, sholat sunnah, sholat malam, kemudian subuh. Tapi kalau subuh sampai duhur lama tidak? Lama. Maka orang-orang yang ingin mendekat pada Allah di mana sholatnya? Sholat duha. Karena jarak subuh dengan duhur itu lama, sehingga mendekatlah kepada Allah di waktu sholat duha, yaitu waktu ketika matahari sudah semakin panas, jam 9 ya, sudah mulai panas. Itu waktu yang paling utama. Tapi waktunya sholat duha itu panjang, dari setelah terbit matahari sampai sebelum duhur. Iya, 15 menit setelah terbit matahari dan 15 menit sebelum adzan duhur, itu waktu sholat duha. Boleh di awal, boleh di akhir, paling utama di tengah. Ketika sedang panas, matahari sudah mulai panas ya, seperti itu. Jam 10 menit sudah panas kalau di tempat terbuka ya. Waktu seperti inilah waktunya sholat awabin. Jadi tadi kalau disampaikan bahwa kalau kita banyak dosa atau mengingat dosa, kita pernah mengerjakan dosa dan kita menyesal, kita sedih, itu mengganggu perasaan kita, ya terus kita bertobat pada Allah. Ya, perbanyak istighfar, perbanyak taubat, kemudian perbanyak amal soleh. Karena amal soleh itu menghapuskan dosa-dosa. Itu yang menenangkan hati. Jadi kalau masih ada perasaan rasa bersalah, segera istighfar, ucapkan dengan lisan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah ya. Sehingga Allah gantikan dengan yang lebih baik. Atau dengan lafaz taubat tadi, astagfirullah wa atubu ilaih ya, astagfirullah wa atubu ilaih, aku beristighfar kepadamu ya Allah dan aku bertaubat. Camkan dalam hati, amalkan di dalam hati ya, untuk istighfar dan taubat. Ya, kemudian perbanyak amal saleh. Nah, amal saleh ini kita perbanyak, itu meringankan hati. Karena dosa itu membebani hati, maka amal soleh itu meringankan hati. Kita selesai baca Al-Quran, ringan tidak perasaan kita? Ringan. Kita selesai sholat malam, ringan tidak perasaan kita? Ringan. Ya kurang lebih seperti itu. Maka perbanyak amal soleh, kita semakin tenang insya Allah. Seperti itu, Bu. Allah Ta'ala a'lam bishawab.